Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap kebaikan, kasih, penyertaan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur kepadanya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih buat setiap pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kata lebih sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sembah Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sembah Tuhan, kami mengucap syukur, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Tuhan. Kami naikkan syukur kami menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan, kami agungkan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu pagi hari ini ya Bapa, untuk setiap kebaikan, kasih, berkat pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami, menyembah Engkau, mengalami hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, terpuji termulialah nama-Mu. Pagi ini kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman. Ajar kami terus, bimbing kami terus, untuk kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan yang kami percayai, yang kami imani Tuhan, dan yang kami belajar taati dalam kehidupan kami. Tuhan berbicara kepada kami melalui firman yang kami baca, yang kami renungkan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami setiap pribadi, sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang keempat saja. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, ketika kita berbicara tentang penyembahan, yang tidak boleh kita lupakan adalah penyembahnya. Saudara, ada banyak orang begitu terpesona dengan puji-pujian, dengan nyanyi-nyanyian yang begitu indah di dalam YouTube, di dalam flash disk, tapi sering kita lupa penyembahnya. Saudara, bagaimanapun penyembahan itu sangat bergantung dari penyembahnya. Penyembah begitu penting. Dan hari ini kita akan melihat salah satu hal yang kita perlu belajar sebagai prioritas, bagaimana kita memprioritaskan penyembahan kita, maka penyembah menjadi hal yang sangat penting. Saudara, penyembahan yang benar berarti penyembahnya juga benar. Penyembah yang benar merasa puas dalam hidupnya, bagaimanapun keadaannya. Saudara, puas dan malas dua hal yang berbeda. Istilah puas lebih mengacu kepada mengucap syukur, bersyukur untuk semua hal atau dalam segala keadaan. Jadi sekali lagi, bukan malas. Ya sudahlah, gak apa-apalah, bukan. Tetapi kita belajar mensyukuri dalam segala keadaan. Merasa puas dalam hidup kita, dalam situasi keadaan apapun. Maka tadi dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi kita yang di dalam Tuhan sebagai penyembah yang benar, kita tetap bisa bersukacita. Saudara, kepuasan hati memberi kesaksian akan kebijaksanaan dan keadilan atau kedaulatan Allah. Ketika saudara-saudara bersyukur, ketika saudara-saudara puas dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, berarti kita sedang mengakui, sedang menyatakan keadilan dan kedaulatan Allah. Tetapi sebaliknya, ketika saudara-saudara tidak puas, ketika saudara-saudara tidak bersyukur, ketika saudara-saudara tidak berterima kasih, ketika saudara-saudara mengeluh, ketika saudara-saudara ngegerundel, sebenarnya kita sedang menyatakan, kita sedang mengatakan, atau kita sedang melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Karena kita tidak puas dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Orang yang tidak puas biasanya akan menyalahkan Allah. Dengan kata lain, mengatakan Allah nggak bisa mengatur kehidupanku. Allah nggak bisa berbuat adil. Allah nggak bisa berbuat fair. Allah tidak bisa memberkatiku. Saudara, maka kehidupan penyembah yang benar semestinya orang yang merasa puas, yang bisa bersyukur dalam keadaan apapun di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita membaca Filipi pasal 4 ini, ya, konteks ayat yang keempat, dan nanti kalau kita lanjutkan nanti ayat yang berikut-berikutnya itu adalah berbicara tentang bagaimana orang-orang Filipi, ya,
di sini katanya dengan Paulus, ya. Mereka mengirim, orang-orang Filipi mengirim kepada Paulus persembahan uang, mengumpul dana untuk Paulus. Dan Paulus ingin mengucapkan terima kasih atas dana tersebut. Seumpamanya saya akan baca ayat yang ke-10 dan 3 sampai 13, ayat yang pasal yang keempat ini Filipi, begini bunyinya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, jangan salah berpikir. Jangan salah cangka bahwa kalau Paulus bersukacita bukan semata-mata karena kiriman uang, bukan karena bantuan uang itu, tetapi yang dia lebih bersukacita sebenarnya karena bagaimana dia boleh melihat pertumbuhan daripada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi mengalami pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan. Jadi Paulus lebih bergembira bukan karena orang-orang Filipi itu memberikan uang, tetapi Paulus lebih bergembira karena orang-orang Filipi itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi ternyata saudara, ketika kita menyembah Tuhan, kita menjadi penyembah yang benar. Ternyata sukacita kita melihat orang lain bertumbuh itu jauh lebih besar daripada sukacita kita kalau mungkin kita menerima pemberian-pemberian materi. Saudara, disinilah Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana dia bersukacita dalam segala keadaan. Dan imannya tadi dikatakan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Saudara, maka penyembah yang benar, sekali lagi, penyembah yang benar itu orang yang bisa mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur, orang yang puas akan pertolongan Tuhan, orang yang sepenuhnya percaya bahwa Tuhan Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang tidak memandang muka. Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semuanya. Saudara, betapa ketika saya dan saudara hidup benar, ketika saya dan saudara puas dan bersyukur, di situ Tuhan dipermuliakan. Adalah mudah menjadi puas ketika kita telah menerima hadiah, uang atau materi. Ya, gampang. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, bahkan kita harus puas dalam keadaan yang tidak menguntungkan diri kita sendiri. Dalam situasi sulit pun kita tetap bisa mengucap syukur. Maka mengucap syukurlah atau bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kiranya saya dan saudara tetap mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi,
tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari katakan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Biarkan ini menjadi satu doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami belajar puas buat setiap apapun keadaan yang menimpa hidup kami. Tuhan, kami belajar untuk bersuka cita di dalam Engkau. Kami sungguh belajar, Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami untuk sebagaimana pujian ini, yang apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarkan kami tetap boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kami percaya Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, yang sungguh mengingatkan kami. Ampuni kalau kami sering kadang juga bergumam, kami sering menggerutu, kami sering mengeluh. Tuhan, kami sering tidak puas dalam kehidupan kami. Tapi Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Pagi ini Engkau mengingatkan kami betapa kami harus belajar hidup di dalam iman. Kami belajar hidup di dalam iman. Kami belajar untuk boleh memberi. Kami belajar untuk boleh percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, itulah yang terbaik. Kami tetap menyembah Engkau. Kami tetap meninggikan Engkau. Kami tetap mengagungkan Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami sungguh berdoa. Secara khusus kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarkan dalam usia yang lanjut mereka tetap boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Mereka boleh menyembah Engkau. Mereka boleh sungguh meninggikan Engkau. Dan biarkan Tuhan kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Untuk setiap kami semuanya. Ajari kami untuk kami belajar puas dengan keadaan apapun yang saat ini kami alami. Kami sudah bekerja dan sedang bekerja keras. Dan kami percayakan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan dari sikap, dari roh rakus dari kami. Tapi biarlah kami belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami bersuka cita dalam segala hal. Tuhan terima kasih.
Pagi ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang boleh memberikan lawatan-Mu, jamahan dan pemulihan. Tuhan, mereka yang juga sedang mengalami proses-proses penyembuhan pemulihan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah juga yang memberikan pemulihan buat setiap hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, terima kasih. Bahkan kami mau berdoa Tuhan pagi hari ini, supaya kami boleh sungguh belajar menghargai orang tua yang ada di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh sungguh berperilaku yang sopan, yang hormat kepada mereka semua. Karena itulah suatu pembelajaran hidup kami yang kami perlu belajar. Tuhan, Kau tolonglah kami supaya kami pun boleh bisa melakukan halnya. Kami mohon pimpinan anugerah-Mu Tuhan. Kami mau serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percayakan kehidupan kami hari ini. Tuhan yang sungguh Tuhan menolong kami, memimpin kami, mengarahkan kami, dan ajari kami semua untuk kami boleh sungguh menghormati. Oh Tuhan, orang-orang tua kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Seluruh kehidupan kami rindu peruntukan untuk kemuliaan-Mu. Karena seluruh kehidupan kami rindu semua boleh meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan marilah kita belajar untuk merasa puas, mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena Tuhan mengendaki hal itu dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, selamat berkarya. Shalom Immanuel.